bagaimana sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Kemudian bisa juga menjelaskan dan memahami strategi dakwah dari Rasulullah SAW pada periode Mekah. Dan yang terakhir itu bisa mengambil hikmah dari dakwah Rasulullah ini yang diintimidasi oleh kaum kafir Quraisy. Ya, sampai sini paham Anda? Paham, Bu. Oke. Kita masuk ke materi ya. Yang pertama itu sejarahnya terlebih dahulu, sejarah dakwah Rasulullah pada periode Mekah ini. Yang mana dulu kita membahas tentang keadaan masyarakat Arab terlebih dahulu ya. Masyarakat Arab terdahulu itu sangat jahiliyah ya, Anda. Jahiliyah itu artinya bodoh. Dan masyarakat Arab itu banyak melakukan penyimpangan gitu kan. Tidak terarah, tidak ada tujuan, tidak ada pedoman. Jadi hidup itu bebas gitu. Mau ngapain aja bebas gitu kan. Orang itu menganggap hal-hal yang dosa yang umumnya tidak boleh dilakukan, mereka anggap biasa ya. Saking tidak tahunya mereka tentang ya bisa jadi hak dan batil. Jadi Ananda, ketidaktahuan masyarakat Arab itu ada dalam 3 bidang ya. Mereka istilahnya bodoh lah ya, mengetahui tentang bidang agama, bidang moral, dan bidang hukum ya. Mereka masih melakukan penyimpangan kepada 3 bidang tersebut. Nah, yang pada bidang agama, yang mana dulu masyarakat Arab ini menyembah berhala dan menganut agama. Ada yang tahu? Agama yang dianut pada saat zaman jahiliyah dulu, masyarakat Arab menganut agama apa? Yang tahu? Agama Wasani. Iya, yang mana agama penyembah berhala. Ya Anda, jadi berhala-berhala itu diletakkan oleh masyarakat Arab di dalam Ka'bah ya. Dalam Ka'bah itu berjumlah kalau tidak salah 300-an lebih berhalanya ya. Cuman yang paling terkenal, yang paling masyhur bagi orang tersebut ada beberapa nama berhalanya, yaitu ada Lata, ada Ma'abi, ada lagi ada Uzza, iya benar sekali Uzza. Jadi itulah nama-nama berhala yang terkenalnya ya, yang umum yang banyak diketahui. Nah itu pada bidang agama, mereka masih menyembah berhala, mereka tidak percaya akan adanya Tuhan ya. Mungkin ada sebagian yang percaya, tapi tidak mengikutinya ya, dan tetap menyembah berhala. Sedangkan pada bidang moral, dulu orang Arab ini suka namanya berjudi, ya, minuman keras, berzina, merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Itu dianggap hal biasa bagi orang Arab terdahulu ya. Mereka menganggap itu bukan hal yang dosa atau hal yang boleh dilakukan gitu kan. Jadi mereka memang tidak terarah pada saat itu, tidak memiliki pedoman hidup. Kemudian pada bidang moral ini, wanita pada zaman jahiliyah itu sangat rendah derajatnya, sangat rendah dan tidak dihargai pada saat itu ya. Bahkan para wanita ini tidak mendapatkan hak waris, baik itu dari suaminya, baik itu dari ayahnya atau keluarganya lah. Pokoknya wanita itu benar-benar dianggap rendah pada saat itu. Derajatnya sangat rendah waktu sebelum datangnya Rasulullah ya. Lanjut pada bidang hukum. Nah, jadi pada bidang hukum ini, misalnya mereka berperang dengan kabilah satu dan kabilah lainnya. Kemudian kabilah ini kalah, ya. Kabilah yang kalah ini yang menjadikan budak oleh kabilah yang menang. Itulah bentuk-bentuk penyimpangan masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Jahiliyah ya, ada 3 bidang, yaitu bidang agama, bidang moral, dan bidang hukum. Contohnya tadi juga sudah disebutkan ya. Jadi objek utama Rasulullah untuk berdakwah itu memang masyarakat Arab itu sendiri ya, untuk mengubah pola hidup dan pola pikir masyarakat itu agar ada pedoman gitu kan, terarah gitu.
bebas gitu, ada pedomannya, pedoman hidupnya gitu kan. Perbaiki akhlaknya ya Bu. Yang memperbaiki akhlaknya juga. Tapi Ananda, tidak semua ya masyarakat Arab itu yang demikian. Ada juga yang baik gitu kan, cuman mereka tidak mempunyai keyakinan gitu kan. Jadi banyak dari mereka yang masih memiliki akhlak yang baik ya. Tidak memiliki keyakinan ateis Bu. Maksudnya tuh mereka belum mempercayai adanya Tuhan yang masih menyembah berhala gitu kan. Jadi emang belum terarah. Tapi mereka baik ya Bu. Mereka memiliki sifat yang baik gitu kan. Lanjut ya Anda. Ibu. Masuk kepada pengutusan Rasulullah sebagai Rasul terakhir ya. Rasulullah diutus. Ada yang tahu pada tanggal berapa Rasulullah diutus? 17 Ramadan Bu. 17 Ramadan, tahunnya ada yang tahu? Enggak. Jadi Anda benar sekali ya, Anda jadi Rasulullah diutus pada tanggal 17 Ramadan, yaitu tahun 610 Masehi, dan Rasulullah waktu itu genap berusia 40 tahun, dan waktu itu Rasulullah sedang berdiam diri di Gua Hira yang letaknya di Jabal Nur ya, sebelah selatan kalau nggak salah ya, sebelah utara Kota Mekah ya, Jabal Nur ya. Jadi waktu itu Rasulullah kan sedang berdiam diri ini di Gua Hira. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama kepada Rasulullah ya, yaitu wahyunya itu adalah Al-Quran. Yang ada Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, itu wahyu pertama yang turun pada saat itu. Kemudian setelah turunnya wahyu pertama, barulah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ya. Surat Al-Mudaththir ini Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam ya. Isinya diperintahkan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam pada surah Al-Mudaththir ya. Paham Anda? Jadi itulah sejarah singkat dakwah Rasulullah pada periode Makkah. Di sini ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Tidak ada yang ditanyakan lagi, kita masuk kepada strateginya ya. Ya Bu. Strateginya ini nggak apa-apa dulu kan penjelasannya, soalnya agak panjang gitu ya. Lanjut kita masuk kepada strategi, yang mana Rasulullah SAW memiliki 2 strategi pada saat berdakwah ya. Yaitu yang pertama apa? Ada yang tahu enggak? Strategi Rasulullah secara sembunyi-sembunyi benar dan secara terang-terangan. Lanjut, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Pertama kali ya, secara sembunyi-sembunyi menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganut agama tauhid. Kemudian mengenalkan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, yaitu Allah ya. Kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan untuk menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat pada saat itu, karena masyarakat Arab memang tidak menerima adanya agama baru yang dibawa Rasulullah jika disampaikan secara terang-terangan terlebih dahulu. Jadi Rasulullah memilih untuk sembunyi-sembunyi terlebih dahulu ya Anda. Jadi Rasulullah ini memulai dakwahnya dari keluarganya terlebih dahulu, orang-orang terdekatnya ya, keluarganya, teman sahabatnya, karib-karibnya yang lain gitu kan. Beliau mengetahui bahwa orang Quraisy itu sangat terikat dan fanatik ya, fanatik dalam mempertahankan keyakinan jahiliyahnya tersebut. Paham Anda? Paham Bu. Lanjut, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung pada sekitar 3-4 tahun lamanya ya Anda. Jadi dakwah Rasulullah ini 3-4 tahun yang sembunyi-sembunyi. Lanjut, 4 tahun pertama merupakan masa Rasulullah SAW mempersiapkan diri ya, menghimpun kekuatan
jahiliyah. Seiring dengan itu, wahyu yang turun pada masa itu secara umum bersifat mendidik, membimbing, membina, mengarahkan dan memantapkan hati ya Anda dalam rangka mewujudkan kesuksesan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibekali dengan wahyu yang mengandung pengetahuan dasar mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan penjelasan mengenai dasar akhlak, ya akhlak Islam. Penjelasan mengenai dasar akhlak Islam. Selain itu, wahyu saat itu sebagai bertahan secara umum tentang pandangan hidup masyarakat jahiliyah yang berombang saat itu. Sampai sini Anda paham? Paham Bu? Jadi Rasulullah itu yang pertama yaitu tujuannya itu adalah membimbing, mendidik, ya, terus mengajarkan atau memperkenalkan sifat Allah dan akidah Islam, kemudian akhlak. Ya, Anda, itu yang perlu diajarkan Rasulullah kepada masyarakat Arab pada saat itu. Dan selanjutnya orang-orang yang pertama memeluk agama Islam itu, yang pertama itu adalah istri Rasulullah itu sendiri, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Zaid bin Harithah, ya Nanda. Dan yang keempat siapa? Sahabat Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah, Abu Bakar. Dan yang selanjutnya yaitu Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah sejak kecil. Paham? Paham Bu. Nah, jadi melalui Abu Bakar itu banyak orang yang memeluk agama Islam, yang diantaranya itu ada Abdul Ammar bin Auf, Abdul Ubaidah bin Zurah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Arkam bin Abi al-Warqam. Itu yang diajak oleh Abu Bakar. Sampai sini Anda paham? Paham Bu? Ya, itu yang pada masa awal itu Rasulullah kan memang mengajak keluarganya terlebih dahulu dan orang terdekatnya. Jadi sampai sini Anda sudah paham ya dakwah secara sembunyi-sembunyinya Rasulullah ya. Lanjut kita kepada dakwah terang-terangan. Ya, yang mana selama 3 tahun Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat yang bernama Arkam bin Abi al-Warqam. Nah, penduduk Mekah pada saat itu sudah mengetahui agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya. Dan kemudian turun lagi wahyu yang memerintahkan Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu pada surah Al-Hijr ayat 94. Dan ada. Kemudian Rasulullah pun melaksanakan perintah Allah yang menyuruh atau memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan pada saat itu. Terus lanjut dengan begitu Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Dan dakwah ini membuat seorang tokoh yang bernama Bani Ghifar yang tinggal di barat Laut Merah menyatakan diri masuk Islam, ya. Itu karena adanya dakwah secara terang-terangan tersebut. Lanjut. Jadi keberhasilan Rasulullah dalam menyebarkan agama Allah ini dan mengajak masyarakat Arab untuk memeluk agama Islam ini semakin tidak disukai oleh kaum kafir Quraisy, ya. Semakin ditentang oleh kaum kafir Quraisy yang fanatik tersebut yang masih menyembah berhala. Jadi mereka seperti ingin mencelakai atau membuat Rasulullah menghentikan dakwahnya tersebut, menghentikan penyebaran agama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Jadi kaum kafir Quraisy sangat menentang ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi pada saat itu orang-orang kuat di suku Quraisy itu seperti Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab kan
kuat, orang yang berpengaruh pada saat itu di suku Quraisy itu menyatakan diri masuk Islam. Jadi kayak masyarakat ini kayak ketar-ketir gitu loh, kayak takut gitu. Tidak ada yang bisa membantu mereka untuk menghalangi atau memberhentikan Rasulullah untuk berdakwah. Ya Anda. Jadi ada sedikit cerita suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Safa dan memanggil semua suku yang ada pada bangsa di Arab tersebut untuk berkumpul ya. Jadi karena orang-orang Arab itu penasaran apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah, maka mereka mendatangi Bukit Safa tersebut ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan dan mengajak untuk beriman kepada Allah ya, untuk memeluk Islam dan menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan itu juga dihadiri oleh paman Rasulullah sendiri, yaitu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini orang yang pertama menentang gitu kan, dan mengatakan Rasulullah celakalah gitu. Pada Rasulullah celakalah, hai Muhammad, kata dia kan. Jadi kamu memanggil kami ke sini hanya untuk menyampaikan itu, kan? Jadi itulah sebab turunnya surat Al-Lahab. Yang sebenarnya celaka itu adalah Abu Lahab. Paham Anda? Jadi setelah peristiwa di Bukit Safa tersebut, banyaklah kejadian-kejadian yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Ya, contohnya dengan mendatangi paman Rasulullah yaitu Abu Thalib, yang mana masyarakat tersebut menyuruh paman Rasulullah untuk melarang keponakannya melarang keponakannya untuk memberhentikan dakwahnya tersebut ya, tapi paman Rasulullah menolak. Terus juga ada penyiksaan terhadap orang-orang yang memeluk agama Islam pada saat itu ya. Anda sampai sini Anda paham? Paham Bu. Nah, jika paham, ada yang bisa menjelaskan hikmah di balik semua dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah? Ada yang tahu apa hikmahnya di balik semua ini? Jadi Anda kita bisa mengambil hikmah dari kesabaran Rasulullah ya. Jadi kesabaran Rasulullah menyebarkan agama Islam dan pantang menyerah, gitu kan? Semangat dalam menyebarkan agama Allah, gitu. Tidak takut dengan ancaman-ancaman orang kaum kafir Quraisy pada saat itu. Nah, maka dari itulah kita sampai sekarang ini tidak di zaman jahiliyah lagi, gitu kan? Itu semua berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan lupa selalu mengirimkan selawat kepada Rasulullah ya, Ananda, dan baca lagi kisah-kisah tentang Rasulullah untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Sampai sini Ananda sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Jika tidak, sepertinya waktu kita sudah habis ya Ananda. Ya Bu. Nah, oke, baiklah Ibu beri tugas dulu untuk Ananda untuk meringkas ya. Meringkas buku halaman 36 sampai 38. Ya Bu. Ya Ananda, itu dibuat di buku catatan. Minggu depan Ibu buat kali. Ya Bu. Nah, jika tidak, Ibu tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Itu Ibu akhiri ya Anda ya. Tunggu gurunya di kelas ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.